Sahabat jejak abadi yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin seorang misionaris Kristen yang membenci Islam justru berakhir menjadi muslimah? Apa yang dia temukan di Al-Quran yang bahkan tidak dia temukan di dalam gereja selama puluhan tahun? Dan mengapa titik baliknya justru terjadi di Yerusalem, tempat yang selama ini ia yakini sebagai pusat misinya? Mariana dos Santos adalah nama yang dikenal di kalangan gereja Katolik progresif di Portugal. Lahir dan dibesarkan di kota Lisbon, Mariana adalah anak tunggal dari pasangan aktivis gereja yang sangat taat. Sejak kecil, Mariana terbiasa hidup dalam suasana religius, ikut misa sejak usia 5 tahun, mengikuti pelatihan kepemimpinan rohani, hingga akhirnya menjadi salah satu pengkhotbah muda yang paling bersinar dalam komunitasnya. Namun, Mariana bukan hanya dikenal karena kefasihannya dalam menjelaskan ajaran Injil. Ia juga dikenal karena satu hal, kritik kerasnya terhadap Islam. Di usia 23 tahun, Mariana menjadi salah satu anggota misionaris Eropa yang aktif mengkampanyekan evangelisasi pemuda dan sering tampil di forum-forum interfaith untuk menyuarakan kekhawatirannya terhadap pengaruh Islam di Barat. Dalam salah satu pidatonya, ia pernah berkata, Islam adalah ideologi, bukan agama. Dan ideologi itu mengancam nilai-nilai Eropa yang telah kami bangun sejak berabad-abad. Pernyataannya viral di media sosial. Banyak yang memujinya karena keberaniannya. Namun tak sedikit pula yang menganggap Mariana terlalu keras, bahkan fanatik. Namun bagi Mariana, semua itu bagian dari misi, memperjuangkan kebenaran menurut imannya. Tapi seperti pepatah lama, semakin keras seseorang berteriak, bisa jadi itu karena semakin keras pula hatinya bergetar. Mariana meskipun begitu yakin di depan publik, ternyata menyimpan pertanyaan yang ia pendam sendiri. Mengapa umat Islam terlihat begitu yakin dan damai, bahkan saat mereka dikecam? Rasa ingin tahunya justru bertumbuh. Hingga satu hari, sebuah kesempatan datang. Bukan dari gereja, bukan dari komunitasnya, tapi dari luar lingkungan keyakinan yang ia kenal. Undangan program studi lintas agama ke Yerusalem, sebuah kota penuh sejarah dan juga penuh kejutan. Dan di sanalah segalanya berubah. Perjalanan ke Yerusalem. Perjalanan ke Yerusalem adalah awal dari babak yang tak pernah Mariana bayangkan akan menulis ulang seluruh hidupnya. Saat menerima undangan untuk mengikuti program studi lintas agama ke Timur Tengah, Mariana melihatnya sebagai peluang strategis. Ia berpikir, inilah waktuku untuk menguatkan argumen, melihat langsung bagaimana umat Islam hidup di tempat asalnya. Mungkin aku akan pulang dengan bukti lebih kuat untuk mengoreksi mereka. Ia datang dengan misi, tapi ternyata ia pulang dengan hati yang remuk dan terlahir kembali. Sesampainya di Yerusalem, Mariana disambut oleh atmosfer yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Kota itu seperti buku sejarah yang hidup. Tapi yang lebih mengguncangnya bukan arsitektur tua atau kisah para nabi. Justru hal yang paling sederhana yang membuatnya gelisah. Senyum hangat seorang penjual roti muslim di gang sempit kota tua. Sapaan sopan wanita bercadar yang menawarkan bangku di halte. Dan suara azan yang menggema dari berbagai arah serentak namun damai. Setiap pagi, Mariana menyusuri jalan menuju lokasi diskusi antara agama yang dijadwalkan panitia. Ia mencatat, mewawancarai, dan berbicara dengan banyak pemuka agama. Tapi ada satu yang tidak ia sangka, para muslim di Yerusalem tidak seperti gambaran yang selama ini ia kampanyekan. Mereka tidak kaku, mereka tidak menyeramkan, mereka juga tidak tertutup. Bahkan beberapa di antaranya dengan rendah hati mengundangnya masuk ke rumah, mengenalkannya pada keluarga, menyajikan tahmin hangat, dan mengajaknya berdiskusi tanpa niat mengubah keyakinannya. Malam-malam di Yerusalem mulai terasa aneh. Mariana tidak bisa tidur dengan tenang. Ia mulai dihantui pertanyaan baru. Apakah aku datang untuk menyelamatkan orang yang sebenarnya tak perlu diselamatkan? Dan di malam ketiganya, ia melakukan sesuatu yang akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Masuk ke toko buku tua, menyentuh sebuah buku bersampul hijau, dan dengan jantung berdebar, ia memutuskan untuk membelinya. Itulah pertama kalinya Mariana memegang terjemahan Al-Quran. Bukan untuk belajar, tapi untuk mencari kelemahan. Namun, justru dari pencarian itulah, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi egonya, kebenaran.
Konflik batin membaca Al-Quran di malam-malam sepi. Malam itu, di sebuah kamar kecil penginapan di Yerusalem, Mariana membuka lembaran pertama Al-Quran dengan niat menyerang. Tapi hatinya justru mulai runtuh pelan-pelan. Ia membaca dengan penasaran. Di awal, ia mencari kesalahan, mencari ayat yang bisa dijadikan bukti bahwa Islam penuh kekerasan, atau bahwa Al-Quran tidak logis. Tapi yang ia temukan justru sangat jauh dari bayangannya. Ia tertegun ketika sampai di surah Maryam yang selama ini ia agungkan dalam iman Kristennya, justru menjadi salah satu tokoh sentral dalam kitab yang ia benci. Bukan hanya dihormati, Maryam disebut sebagai wanita paling suci. Bahkan kisah kelahiran Isa alaihissalam atau Yesus disampaikan dengan penuh penghormatan dan keagungan. Mariana bergumam di dalam hati, bagaimana bisa sebuah agama yang selama ini kusebut sesat justru begitu menjunjung tinggi wanita yang paling aku hormati. Tak berhenti di situ, ia membaca surah Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ayat itu membuat Mariana menutup bukunya sejenak, hening, dadanya sesak, tapi bukan karena marah, melainkan karena ia merasa disentuh oleh sesuatu yang ia sendiri tidak bisa didefinisikan. Aku membaca dengan niat membuktikan bahwa aku benar, tapi setiap halaman justru membuatku mempertanyakan apa yang selama ini aku yakini. Sejak malam itu, Mariana terus membaca. Setiap malam, dalam gelap dan diam, ia merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang, meskipun tak ada suara yang terdengar. Dan yang paling menakutkan baginya, setiap pertanyaan yang ia simpan sejak kecil terasa perlahan dijawab oleh kitab yang selama ini ia jauhi. Ia mulai merasa takut. Takut bukan karena Islam, tapi karena ia mulai mencintai kebenaran yang selama ini ia lawan. Aku datang untuk mencari kelemahan, tapi justru aku menemukan diriku yang rapuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Mariana biasanya lantang dan yakin, justru mulai meragukan dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada diriku? Apakah ini kebetulan? Ataukah aku memang sedang dibimbing oleh sesuatu yang lebih besar dari logika dan rencana? Bersentuhan dengan Islam langsung. Setelah beberapa malam membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi, rasa penasaran Mariana tumbuh semakin dalam. Bukan lagi untuk membuktikan sesuatu, tapi karena hatinya mulai mencari. Ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia ingin melihat seperti apa Islam di dalam tindakan, bukan hanya dalam tulisan. Dan satu-satunya cara untuk itu adalah dengan melihat umatnya beribadah langsung di tempat suci. Tanpa memberitahu siapapun, Mariana mendatangi Masjid Al-Aqsa, salah satu masjid tertua dan paling suci dalam Islam. Hari itu, hari Jumat, waktu sholat paling sakral dalam sepekan bagi umat Islam. Ia berdiri di pojok halaman, mengenakan kerudung sederhana sebagai bentuk penghormatan. Tak ada yang mengenal siapa dia, tak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang misionaris yang selama bertahun-tahun berbicara keras tentang bahaya Islam. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat Mariana terdiam. Begitu azan berkumandang dari menara, suasana masjid berubah. Ribuan orang mulai berbaris, semua dalam keteraturan yang hening. Tak ada musik, tak ada khutbah yang meledak-ledak, hanya gerakan yang serempak dan suara yang lembut. Allahu Akbar. Mariana gemetar. Ia melihat ratusan pria dan wanita meletakkan dahinya ke lantai, tunduk sepenuh hati. Tak satu pun menoleh, tak satu pun terdengar bising. Tangisannya pun jatuh pelan. Bukan karena kesedihan, tapi karena ia merasa sedang menyaksikan sesuatu yang murni, keikhlasan dalam bentuk paling nyata. Setelah sholat selesai, seorang pria muda dengan wajah tenang menghampirinya. Namanya Yusuf. Ia bukan ustadz, bukan pendakwah terkenal, hanya seorang mahasiswa yang sedang belajar tafsir di Al-Quds. Yusuf menyapa sopan dan bertanya, "Apa kamu sedang mencari sesuatu?" Pertanyaan itu terasa seperti pisau, karena Mariana sadar itulah yang selama ini terjadi. Ia memang sedang mencari sesuatu yang bahkan tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Mereka mulai berbicara. Yusuf tidak pernah mendebat. Ia hanya menjawab pertanyaan Mariana dengan kalimat yang sederhana. Terkadang dengan ayat, terkadang dengan kisah Rasulullah. Tak ada tekanan, tak ada ajakan pindah agama. Yusuf hanya berkata, "Jika kamu ingin tahu Islam, lihatlah bagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang membencinya." Hari demi hari, Mariana mulai datang lagi. Kadang hanya untuk duduk di taman dekat masjid, kadang untuk mendengar kajian, kadang hanya untuk melihat wajah-wajah yang sujud dengan damai. Dan tanpa ia sadari, pertanyaannya yang dulu dipenuhi kritik,
kini mulai berubah menjadi bisikan hati. Aku datang untuk menyerang, tapi aku justru jatuh cinta pada ketenangan yang belum pernah aku temui. Puncak huru-hara emosi. Malam itu, Yerusalem tak seramai biasanya. Angin dingin menyusup dari celah jendela kamar penginapan Mariana. Tapi tubuhnya tak bergerak. Ia duduk terpaku di tepi ranjang, memeluk Al-Quran yang selama beberapa hari terakhir menjadi teman sunyinya. Air matanya jatuh satu demi satu. Ya Tuhan, apakah aku sedang mengkhianatimu? Atau selama ini aku yang telah salah memahamimu? Itu bukan sekedar pertanyaan teologis. Itu jeritan jiwa seorang wanita yang sejak kecil mengabdikan hidupnya pada satu jalan. Namun kini menemukan cahaya di jalan yang selama ini ia tolak. Hatinya tercabik. Ia teringat ibunya, seorang wanita Katolik yang taat. Terbayang wajah para senior misionaris yang dulu membesarkan dan melatihnya. Dan lebih dari itu, ia takut kehilangan identitas, reputasi, bahkan hubungan dengan orang-orang yang ia cintai. Tak ada yang lebih menakutkan, hidup dalam kepalsuan yang terus-menerus, hidup dengan menolak kebenaran yang perlahan namun pasti mulai mengetuk jiwanya dari dalam. Aku bisa kembali pulang ke Lisbon menjadi misionaris yang terkenal, tapi setiap kali aku melihat mushaf ini, aku tahu aku sedang menipu diriku sendiri. Kepalanya penuh konflik, tapi hatinya mulai mantap. Lalu datang pagi yang sunyi. Ia berjalan ke masjid, tidak sebagai penonton, tapi sebagai pencari. Mencari bukan untuk membantah, tapi untuk menyerahkan. Di luar masjid, ia bertemu lagi dengan Yusuf. Ia berkata pelan, "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku tahu aku tidak bisa berpura-pura lagi." Yusuf menunduk lalu tersenyum. "Kalau hatimu telah yakin, ucapkan saja. Tidak untuk kami, tapi untuk Tuhan yang telah membimbingmu sejauh ini." Mariana mengangguk meski air matanya belum berhenti mengalir. Hari itu, ia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Bukan sebagai misionaris, bukan sebagai pembela gereja, tapi sebagai seorang hamba yang akhirnya menemukan Tuhannya tanpa perantara, tanpa keraguan. Mengucapkan syahadat, aku telah kembali. Hari itu tak ada sorotan kamera, tak ada tepuk tangan, tak ada spanduk besar bertuliskan selamat datang mu'allaf baru. Hanya ruang kecil di sisi dalam Masjid Al-Aqsa, sepi dan tenang. Yusuf duduk di sampingnya, membacakan kalimat itu dengan lembut. Kalimat yang sangat sederhana, tapi mengubah segalanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mariana mengulang dengan suara yang gemetar. Suaranya pelan, namun seluruh tubuhnya gemetar hebat, seperti gempa yang bukan berasal dari luar, tapi dari dalam jiwanya sendiri. Dan saat kalimat itu selesai terucap, Mariana terdiam. Matanya menatap kosong, lalu menutup, dan ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bebas. Selama ini aku merasa meyakini Tuhan, tapi ternyata aku baru benar-benar menemukannya hari ini. Yusuf memeluknya seperti saudara. Tak ada selebrasi besar, tapi pelukan itu seperti simbol. Kau telah diterima, kau bukan musuh, kau kini bagian dari kami. Beberapa hari setelah itu, Mariana memilih nama baru, Maryam, sebagai penghormatan pada sosok suci yang menghubungkan masa lalunya dan masa depannya. Bukan untuk menghapus identitas lamanya, tapi untuk merangkul babak baru yang kini ia jalani dengan kesadaran penuh. Namun jalan itu tidak mudah. Ketika kabar keislamannya sampai ke telinga komunitas lamanya di Portugal, hujatan datang bertubi-tubi. Ia disebut pengkhianat, terlena oleh musuh, terjerumus dalam tipuan ideologi timur. Tapi Maryam tidak menjawab dengan kemarahan. Ia menjawab dengan ketenangan. Aku dulu berteriak-teriak tentang kebenaran, tapi aku sendiri tidak pernah benar-benar mencarinya. Hari ini, aku tak butuh panggung. Cukuplah aku dikenal Allah. Aku datang untuk menyerang, tapi justru diselamatkan oleh cahaya yang selama ini aku tolak. Kehilangan dan penolakan. Kabar keislaman Maryam tiba di Lisbon lebih cepat daripada pesawat pulangnya. Ponselnya penuh pesan marah, email bertuliskan traitor, bahkan ancaman. 2 mentor misionaris mendekat mengirim satu kalimat yang menusuk. Kau memalukan gereja seperti Yudas mengkhianati Yesus. Di bandara, ia berdiri sendirian. Tak ada keluarga yang menjemput. Ia pulang ke apartemen kecilnya tempat semua trofi debat agama terpajang. Lalu
menurunkan satu persatu, membungkusnya dalam kardus. Tangisnya pecah lagi. Kalimat ini bukan karena ragu, tapi karena harus merelakan masa lalu yang pernah ia banggakan. Lebih baik kehilangan dunia daripada kehilangan kebenaran. Namun setiap subuh ketika azan diketal di ponselnya bergetar, ia merasakan pelukan yang lebih luas daripada semua pelukan manusia, pelukan keyakinan baru. Maria memilih diam, bukan mundur, tapi menata ulang. Ia mulai hadir di komunitas muslim Portugal, belajar tajwid seperti anak kecil mengeja, menulis ulang seluruh jadwal hidupnya agar 5 waktu jadi poros hari. Suatu sore ia diminta berbicara di lingkar kecil remaja mu'allaf. Tidak ada panggung tinggi, hanya karpet tipis dan teh panas. Ia membuka sharing dengan satu kalimat, "Aku dulu berdiri di atas mimbar, berteriak tentang Islam. Hari ini aku duduk di lantai, belajar mengucapkan ghaim dengan benar." Tawa kecil pecah, lalu hening yang syahdu. Maria menyadari dakwah paling kuat bukan retorika, melainkan kerendahan hati. Ia menulis esai-esainya di blog, kelak dibukakan menjadi cahaya di balik hijab hijau. Hijau warna sampul Al-Quran yang pertama kali ia beli di Yerusalem. Di sini segala sesuatu tetap sama. Jembatan tua, air yang tenang. Yang berubah adalah cara mataku memandang. Ia mengangkat mushaf kecil, menatap lamat-lamat. Jika dulu aku mengira Islam menutup pintu, kini aku tahu ia justru membuka jendela terbesar, jendela menuju hatiku sendiri.